Selamat siang kepada Pak Iqbal dan teman-teman semuanya yang menonton video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai analisis penerapan Corporate Social Responsibility pada PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung. Kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama Adrian Renaldi Patricius Singgalingging dengan NIM 048. Berikutnya saya sendiri Harsyes Mansari Leonardo Jagoto dengan NIM 002. Berikutnya Rahmanur Sakina dengan NIM 018. Berikutnya Reni Purba 009. Dan yang terakhir Riri Melita Magnik dengan 032. Pada saat ini kami akan membahas tentang profil PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung. Kepada teman kami Adrian, dipersilakan. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit latar belakang tentang PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung, di mana PT Ajinomoto Sales Indonesia merupakan depo dari PT Ajinomoto Indonesia, yang mana PT ini berlokasi di sebuah kecamatan Tanjung Timur di Kota Bandar Lampung. Kebijakan perusahaan PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung ini berada di bawah naungan PT Ajinomoto Indonesia, di mana seluruh kegiatan perusahaan diatur oleh perusahaan PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung, mulai melakukan kegiatan dan menempati kantor perwakilan sejak tahun 2010. Namun, kegiatan distribusi sudah dilakukan sejak dari tahun 1980-an. Ajinomoto memiliki filosofi yaitu Eat Well, Live Well, di mana perusahaan bertujuan untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi untuk dikonsumsi masyarakat. Rasa umami menjadi ciri khas dari Ajinomoto yang telah ditemukan lebih dari seabad yang lalu. Riset tentang rasa umami dimulai tahun 1907 oleh Dr. Kikunai Ikeda. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kebijakan perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility atau CSR di PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung. PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung dalam menetapkan kebijakan CSR menunggu kebijakan dari perusahaan pusat. Menurut Bapak Nano Soeharto mengatakan bahwa perusahaan memiliki program CSR yang dilaksanakan setiap tahun pada akhir November hingga awal bulan Januari. Tujuan pelaksanaan CSR yaitu untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat sebagai bentuk branding image yang akhirnya meningkatkan penjualan dan proses produksi berjalan dengan maksimal yang pada akhirnya memberikan keuntungan pada setiap stakeholder. Implementasi Corporate Social Responsibility terhadap pemberdayaan karyawan di PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung. Proses pemberdayaan karyawan oleh PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung melalui kegiatan pelatihan, webinar, dan pengecekan kesehatan. Pelatihan karyawan yang diadakan disesuaikan berdasarkan kelas dan job desk masing-masing dari perusahaan. Sebagian pelatihan dibiayai oleh perusahaan dan terdapat beberapa kegiatan pelatihan yang tidak dibiayai perusahaan. Contoh bentuk kegiatan pelatihan yang dibiayai perusahaan seperti latihan skill bahasa Inggris, webinar yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pelaksanaan webinar dilaksanakan setiap bulan dan menjadi program kerja terencana oleh perusahaan. Program CSR berikutnya adalah program pemeriksaan kesehatan kepada karyawan. Program ini berupa medical check-up, vaksinasi, dan pembagian masker. Selanjutnya adalah kendala penerapan CSR. Kendala yang dihadapi oleh PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung dalam pelaksanaan seluruh program CSR yaitu ketidakkonsistenan dari karyawan dalam berpartisipasi pada pelaksanaan program CSR. Terdapat beberapa karyawan yang tidak mengikuti program CSR dikarenakan terkendala waktu, di mana waktu pelaksanaan program CSR ada yang dilaksanakan satu weekend, sehingga karyawan lebih mengutamakan keluarga dibandingkan mengikuti CSR. Berikutnya kesimpulan. Pelaksanaan program kegiatan CSR tersebut, PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung memiliki kendala yaitu
adanya beberapa karyawan yang tidak mengikuti program CSR tersendiri dikarenakan program CSR dilaksanakan setiap weekend. Beberapa karyawan PT Ajinomoto Sales Indonesia Depo Lampung sudah memiliki keluarga, oleh karena itu pada saat weekend karyawan lebih mengutamakan family time daripada mengikuti program CSR. Strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah membuat penjadwalan khusus bagi karyawan yang sudah keluarga agar dapat mengikuti program CSR. Baik, demikian saja presentasi yang bisa kami laksanakan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.